Dalam risalah ini, kami tuliskan sebuah cerita yang kami peroleh dari orang-orang tua kami. Orang-orang terdahulu yang telah mendapat hidayah dari Tuhan Allah yang Maha Suci, serta mendapat karomah dari aulia. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji kepunyaan Allah, seru sekalian alam, rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada semulia-mulia para utusan, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat, segenap istri, dan para kerabat, dan ahli bait semuanya. Amma ba'du. Karena dengan banyaknya permintaan dari teman-teman, agar kami dapat menulis sebuah cerita mengenai Babat Cirebon dengan jelas, maka kami mencoba akan memenuhi permintaan mereka itu. Langkah pertama dalam hal ini kami memulai dengan melakukan salat istihoroh hingga 3 kali, kemudian kami berusaha menyusun sebuah cerita yang dimaksudkan di atas, dengan bahan-bahan yang ada pada kami, yaitu cerita-cerita yang kami peroleh dari orang-orang tua kami, dan mengambil dari buku Babat kuno. Cerita selanjutnya, Sang Hyang Danuwarsi mengetahui dan menyadari bahwa maksud Walang Sungsang mencari agama Islam belumlah berhasil, sedangkan ia sendiri pun tidak dapat memberikan keterangan tentang hal itu. Oleh karena itu, ia hanya dapat memberikan beberapa bekal kepada Walang Sungsang, agar tercapai cita-citanya. Adapun bekal itu berupa 4 macam benda, yaitu, sebuah cincin yang diberi nama cincin ampal. Adapun kegunaannya adalah, agar dapat mengetahui sesuatu yang gaib, dan dapat digunakan untuk merawat apa saja dengan selamat, dan apa yang sedang dimaksudkan agar segera dapat tercapai. Yang kedua, adalah baju kamemayan, yang kegunaannya ialah, apabila baju itu dipakai, maka ia akan menjadi samar dan tidak terlihat oleh orang lain, juga dapat menggagalkan maksud jahat dari orang-orang yang akan berbuat jahat kepadanya. Pada baju itu, terdapat tulisan Arab yang artinya, barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan membuka jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan itu, dan akan memberikan rezeki kepadanya yang tidak diduga-duga, dan dengan tidak berjerih payah lagi. Selanjutnya adalah baju pangabaran, kegunaannya ialah, agar berani menghadapi musuh yang bagaimanapun juga keadaannya. Pada baju tersebut terdapat tulisan Arab yang artinya, berbaktilah kepada Tuhanmu, hingga ajalmu datang. Baju itu juga mempunyai kegunaan untuk dapat menundukkan segala rupa makhluk, baik itu jin, dedemit, dan lain sebagainya. Pemberian selanjutnya adalah, baju pengasihan. Pada baju tersebut terdapat tulisan Arab yang artinya, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang takwa kepadanya. Lalu, keempat benda pusaka itu diterimanya dengan baik oleh Walang Sungsang, dan ia mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian, ia bertanya kepada Sang Hyang Danuwarsi, di manakah tempat agama Islam itu? Sang Hyang Danuwarsi menjawab, bahwa ia tidak mengetahui keberadaan agama Islam, namun, ia menyuruh Walang Sungsang agar datang kepada Sang Hyang Naga di Gunung Ciangkup, barangkali saja ia dapat menunjukkannya tentang keberadaan agama Islam. Walang Sungsang kemudian segera berangkat, dan akhirnya, beberapa hari dalam perjalanan, ia telah sampai dan bertemu dengan Sang Hyang Naga. Sang Hyang Naga terkejut, karena kedatangan seorang laki-laki. "Siapakah engkau? Dari manakah engkau datang? Dan apa pula maksud tujuan engkau datang kemari?" Walang Sungsang segera menjawab, "Saya adalah Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Saya datang kemari adalah dengan maksud ingin menanyakan kepada Bapak tentang keberadaan agama Islam. Sudi kiranya Bapak dapat memberi petunjuk kepadaku." Sang Hyang Naga pun kemudian menjawab, dan memberikan keterangan kepada Walang Sungsang. "Wahai anak muda, sebetulnya aku belum tahu tentang kedatangan agama Islam itu, mungkin nanti sebentar lagi agama itu akan tampak, dan bahkan mungkin engkaulah orang yang akan mendapatkannya, dan mengembangkan agama itu."
Lalu Sang Hyang Naga memberikan beberapa wejangan kepada Walang Sungsang. Adapun wejangan itu berupa 5 macam pusaka, antara lain, ilmu kadewan, yaitu seseorang agar supaya teguh dan berpendirian. Selanjutnya adalah ilmu kapilisan, yaitu agar supaya disegani dan diasihi oleh segenap makhluk. Yang ketiga adalah ilmu keteguhan, agar supaya kebal, teguh dan kuat. Yang keempat adalah ilmu pangirutan, yaitu agar dapat mempengaruhi segala makhluk. Dan yang kelima adalah golok cabang, yang antara lain gunanya adalah, apabila singa-singa terkena golok itu, maka singa tersebut akan hancur lebur, bahkan gunung-gunung bisa hancur, dan kayu-kayu bisa terbakar karena golok cabang itu. Air lautan pun akan menjadi kering apabila golok itu dipergunakan. Setelah wejangan dan pusaka Sang Hyang Naga diterima oleh Walang Sungsang, lalu, ia meminta keterangan di mana tempatnya dan keberadaan agama Islam. Kemudian Sang Hyang Naga memberi petunjuk, agar Walang Sungsang datang kepada Sang Hyang Naga selanjutnya, yang sedang berada di Gunung Kumbang, barangkali saja ia dapat memberikan petunjuk seperlunya. Kemudian Walang Sungsang permisi minta izin untuk berangkat. Tak lama kemudian, ia pun telah sampai, dan berada di Gunung Kumbang, langsung di hadapan Sang Hyang Naga. Atas kedatangannya itu, Sang Hyang Naga lalu bertanya, "Engkau ini siapa? Dari mana engkau datang? Dan hendak kemana pula maksud tujuanmu?" Walang Sungsang menjawab, "Aku adalah Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Maksud saya datang kemari adalah untuk mencari agama Islam." Sang Hyang Naga memberikan jawabannya, "Wahai anak muda, aku ini sebetulnya belum mengetahui tentang kedatangan agama Islam, namun aku telah mendengar bahwa agama itu pasti akan datang, bahkan engkau sendirilah yang pertama kali akan mendapatkannya. Oleh sebab itu, aku ingin memberikan beberapa titipan kepadamu, yaitu, untuk orang yang beragama Islam, agar ia kokoh dan kuat mempertahankan agamanya. Adapun bekalnya itu berupa pusaka dari leluhur kita," ucap Sang Hyang Naga. "Yang pertama adalah ilmu kesakten, yang kedua adalah ilmu Aji Trimurti, yang ketiga adalah ilmu limunan, dan yang keempat adalah ilmu Aji Dwipa. Kesemuanya ini tak ada seorang pun yang dapat menerangkan arti dan maksudnya ini kecuali agama Islam yang dapat menjelaskannya. Terimalah pusaka ini, dan peliharalah baik-baik, jangan sampai hilang. Itulah pemberian untuk orang yang beragama Islam, agar ia mendapatkan keselamatan. Selain daripada itu, terimalah pula pusaka ini, dari nenek moyang kita, berupa baju waring, topong waring, umbul-umbul waring, dan batok bolu, kesemuanya itu, agar engkau jadikan atau ikat pinggang. Kesemuanya itu, aku tidak diizinkan untuk menerangkan arti dan maksudnya, dan sekarang kamu pergilah ke Gunung Congak. Di sana, nanti engkau akan bertemu dengan Ratu Bangau, kemudian berusahalah sekuat mungkin, agar Ratu Bangau itu dapat kau tangkap. Karena, Bangau itulah yang nanti akan dapat menunjukkan di mana tempat, dan keberadaan agama Islam, berikut juga keberadaan gurumu nanti." Simak cerita selanjutnya pada video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, untuk mengikuti kelanjutan kisahnya.